kemerdekaan sejati, alami kemerdekaan sejati. Ini yang terjadi dengan Sakeus. Ya. Nah, ini Sakeus jadinya begini. Jadi murah hati. Dari mana kita tahu? Begitu Tuhan Yesus ada dalam rumahnya, orang-orang mulai ngejek, heran. Yesus yang orang benar tuh masuk di rumah orang berdosa. Sakeus ini pemungut cukai, penipu, tamak, curang, kikir. Sakeus berdiri, Tuhan, separuh hartaku aku serahkan, aku berikan ke orang miskin. Dia jadi murah hati. Rupanya orang yang oleh kehadiran Tuhan Yesus, menghadirkan Tuhan Yesus dalam hidupnya, dan dia berubah. Dia dari orang yang tamak akan uang, hamba uang, dia tiba-tiba berubah jadi murah hati. Bukan murah hati pelan-pelan baru jadi murah hati. Murah hati. Sakeus tiba-tiba berubah. Separuh hartaku aku berikan kepada orang miskin. Rupanya bukan dia tidak menghargai lagi uang, tetapi keselamatan dia hargai sangat tinggi dibanding dengan uang. Itu sebabnya dia bilang separuh harta. Kemudian dia bukan cuma murah hati, berubah dia jadi orang jujur. Orang jujur itu adalah orang yang berani menyelesaikan persoalan walaupun hampir habis-habisan. Karena dia bilang begini, kalau ada yang aku sudah tipu, aku kembalikan 4 kali lipat. Dia jujur, dia selesaikan hal-hal masa lalu yang mungkin orang sudah tidak tuntut. Ada transaksi curang dia lakukan masa lalu, tetapi dia bereskan. Dia bilang, aku kembalikan 4 kali lipat. Ini orang yang dimerdekakan dari hidup sebagai hamba uang. Ini kemerdekaan sejati. Kemerdekaan sejati yang pertama, dibebaskan dari dosa dan diselamatkan. Yang kita terima hanya di dalam Tuhan Yesus. Kemudian orang yang dibebaskan dari dosa dan diselamatkan, dia mengetahui dan berpegang pada kebenaran. Itu yang membuat kita mampu bertahan untuk hidup dalam kemerdekaan sejati. Yang kedua, tidak lagi menjadi hamba uang. Itu kemerdekaan sejati. Hamba uang ini mengerikan. Dan kita lihat dia tidak curang. Dan kemudian dia murah hati, tidak kikir. Itu kemerdekaan sejati. Kemerdekaan sejati, baca sama-sama, 1, 2, 3. Tergantung keputusan kita untuk merdeka atau terjajah. Itu keputusan. Firman disampaikan, keputusan kita untuk merespon. Kita mau ada di dalam keadaan seperti Yudas, Ananias, Safira, Gehasi. Yang mengerikan di Gehasi, itu Elisa bilang, kamu dapat segala-galanya karena kamu jadi tamak uang, tetapi kusta Naaman akan turun ke kamu, melekat ke kamu sampai mati. Dan bukan cuma ke kamu sampai mati, tapi akan ada di anak cucumu. Jaga baik-baik saudara, jangan sampai saudara wariskan kusta ke anak cucu karena kecurangan, karena jadi tamak uang. Ini mengerikan.
Kita sampai umur panjang menderita, lihat anak cucu alami kusta seperti Gehazi. Elisa sampaikan ke Gehazi, saudara jangan. Tapi keputusan kita mau bersikap. Tiap kali kita dengar firman Tuhan, tiap kali kita ibadah, tiap kali kita berhadapan dengan nasihat, kita diberi pilihan. Kita selalu berhadapan dengan pilihan. Merdeka, ambil atau terus terjajah. Dimerdekakan, merdeka sejati atau terus terjajah. Sama-sama yang merah, 1, 2, 3. Sambil berdiri. 1, 2, 3. Harus berjuang seumur hidup mempertahankan kemerdekaan sejati. Ku berjuang sampai akhir supaya Tuhan dapati saya setia.